Apa yang terjadi Ayah Lauguan? Jangan menakut-nakuti kami. Kakak, ibu, ayah kenapa? Ayah pingsan, lihatlah ayahmu. Ayah bangun. Ayah bagaimana? Cepat telepon 120. Baik. Lauguan, kamu harus kuat Lauguan. 120 ya, ada orang pingsan di sini. Baik, kalian cepat ya. Segera datang ibu, jangan panik. Lauguan, ayah panggil dia. Ayah baik-baik saja kan ini? Lauguan ayah. Kapten Guan, ini kenapa? Ayah saya tiba-tiba pingsan. Ayah saya pingsan, dia baru saja turun dari mobil, dia jatuh di sini. Tidak tahu kenapa. 1001. Dokter Su. Jantung dan pernapasan berhenti, sudah telepon 120. Sudah. Bangun. Cepat. Suster, ayah saya bagaimana? Mohon keluarga bersabar menunggu. Dokter sedang berusaha keras melakukan pertolongan. Apakah ayah anak itu dalam bahaya? Sekarang belum bisa dipastikan, kalian tunggu di sini. Jangan menghalangi pintu, mengganggu pertolongan. Tunggu sebentar, ini salah saya. Kalau saya bersikeras meminta kalian tinggal, ayah tidak akan seperti ini, Duoyun. Bagaimana bisa menyalahkanmu? Tidak salahmu, tidak salahmu. Jangan menangis. Ibu, kakak, kalian juga jangan terlalu khawatir. Untung kita bertemu Dokter Su di lantai bawah tadi melakukan CPR. Tertolong. Ya? Ayah pasti akan baik-baik saja. Kalau tidak bertemu Dokter Su, saya tidak berani membayangkan ayahmu. Kepala Su, hasil lab sudah keluar. Terima kasih. ST segmen elevasi, enzim jantung juga tinggi. Segera naik ke meja operasi untuk angiografi. Paman Guan, kami sudah sampai di rumah sakit. Anda jangan tegang ya, sebentar lagi kita akan melakukan pemeriksaan kecil. Paman Guan, santai saja. Kami curiga Paman mengalami serangan jantung. Perlu dilakukan pemeriksaan angiografi dulu, baru tentukan rencana pengobatan. Baik. Dokter Su, saya masih agak gugup. Paman Guan, jangan khawatir. Saya yang akan menanganinya sendiri. Baik, Dokter Su. Dokter memang baik sekali. Sabar sekali menghadapi saya. Dengan penjelasan dokter yang detail begini, saya jadi tidak takut lagi. Paman Guan, tenang saja. Paman pasti baik-baik saja. Keluarganya menunggu di depan. Baik. Mari kita mulai ya.
Baik. Saya akan beri bius dulu. Tidak sakit kan? Ayah saya bagaimana? Dari angiografi terlihat Paman Guan mengalami penyumbatan arteri koroner yang parah. Ada lesi di batang utama kiri, perlu operasi bypass segera untuk meningkatkan suplai darah ke jantung. Dokter Su, operasinya berbahaya tidak? Bu Liu, semua operasi ada risikonya. Tapi operasi bypass sudah matang, jangan terlalu khawatir. Ibu asal bisa menyelamatkan ayah. Ikuti saja saran Dokter Su. Ibu percaya saya kan? Saya masuk dulu. Ibu duduk dulu sebentar. Ibu, jangan khawatir, pasti baik-baik saja. Halo Xiao Shen. Kapten Guan. Ayah saya serangan jantung perlu operasi. 2 hari ini saya tidak bisa terbang. Tolong cari pengganti untuk saya. Saya minta cuti 2 hari. Baik Kapten Guan, besok pagi saya datang urus perizinan. Siap. Bukannya sudah pulang, kenapa muncul lagi? Operasi ini Dokter Su lagi ya? Di bawah apartemen ahli ketemu ayah Guan Yuking. Jantungnya kambuh, tiba-tiba saya antar ke rumah sakit. Dokter Su yang hebat. Baru saja selesai operasi berisiko tinggi begitu dokter sudah pingsan di ruang rapat, sekarang kamu kembali ke ruang operasi. Kamu tidak peduli nyawa kamu ya? Selamatkan pasien dulu kalau ketemu. Kamu jangan terlalu memaksakan diri. Sekarang keadaannya gimana, bisa kasih tahu kami nggak? Dokter Su sedang operasi pasien sendiri tekniknya. Kalian jangan khawatir. Keluarganya bayar uang muka dulu ya, aku aja yang bayar Bu. Oke. 10 juta nih uang di haku. Gak cukup juga nih, di kartuku juga gak cukup. Aku kasih buku tabungan aja kamu ke bank. Bu gak usah ribet-ribet. Duduk dulu Bu, jangan panik. Aku telepon si Jun biar dia bawa uangnya. Itu juga boleh, nanti Bu kasih kamu, nggak apa-apa Bu. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Kok mati ya? Ayo. Masakan tinggal setengah jam lagi. Datang. Semuanya cobain dulu desertnya. Bubur pir gula batu. Wah, Kiao baru setengah hari udah ngerti. Dapur ya kayaknya ke depannya. Nggak usah repot-repot nyuruh kakak ipar kerja dapur. Serahin aja semuanya ke Kiao. Ya juga sih. Kalian banyak omong, cobain dulu. Enak. Enak ya, makan lagi, masih ada di panci. Oke. Si Jun cobain juga. Buat meredakan panas dalam. Oke.
Tunggu dulu. Oke, datang. Aku aja yang ambil. Hei Taya. Oke, lepas nggak masalah. Bisa itu. Mas istri nelpon. Bilang nggak bisa nemuin kamu. Enak nggak? Aku ambilin lagi 1 mangkok. HP aku. Mungkin di ruangan lain, ya aku nggak lihat gimana. Papa di rumah sakit Yansi butuh operasi darurat. Cepetan ke sini. Bawa kartu ATM-nya. Harus bayar biaya operasi 100.000. Oke, jangan khawatir, aku segera sampai. Oke, bye. Aku harus pergi dulu, kalian lanjutkan. Sijun, akhirnya kamu datang. Mama. Papa kenapa tiba-tiba sakit jantung? Nanti aku ceritakan kartunya mana. Keluarga kita juga tidak punya banyak uang. Cepat kasih aku buru-buru bayar uang muka papa tunggu operasi. Yuking masih punya uang. Apa papa hanya milik Yuking, kita tidak perlu bayar operasi papa? Kamu tidak malu? Aku tidak bermaksud begitu. Lalu kamu maksudnya apa? Kalau bukan karena kamu tiba-tiba kepikiran mengadakan acara di rumah papa, mama tidak akan pergi. Papa juga tidak akan kenapa-kenapa. Aku beritahu, kalau papa sampai kenapa-kenapa aku tidak akan berhenti denganmu. Sijun. Itu Sijun. Kamu bayar uang mukanya dulu. Nanti aku ambil uang di rumah dan ganti kamu. Mama jangan bilang begitu, uang ini kami yang bayar. Ini kewajiban kami sebagai anak. Aku sudah bawa kartu. Duoyun. Cepat bayar uang mukanya. Kamu berlebihan. Aku cuma bertanya. Aku bilang lihat, kamu lihat. Semua sudut bisa terlihat. Sehebat ini. Tentu saja ini dapur kan. Benar juga. Papa mama cuci buahnya, kamu saja yang makan. Le, ini semua sarinya jangan disia-siakan. Terima kasih mama. Kamu juga pakai 1. Sudah rata belum, Laoli? Sini masih agak terangkat, aku tarik sedikit. Sudah bagus. Oke. Halo. Papa mau operasi. Aku segera ke sana. Apa yang terjadi? Papa pasti marah sama aku harus ke rumah sakit sekarang. Jangan-jangan di telepon bilang apa? Apa ada bahaya nyawa? Kata dia sudah menemukan dokter spesialis untuk operasi. Harus melakukan bypass jantung, kamu cepat pergi, ada kabar apa? Segera beritahu kami. Cepat pergi. Ada kabar beritahu kami. Lau Guan ini kenapa sih? Kamu bilang keluarga Guan. Jangan-jangan ini tanggung jawab kita. Bikin rumah nikah untuk anak perempuan kok susah banget ya? Sudah kamu jangan panik. Kamu cek lagi, harganya masih salah. Kamu cek, aku kirim dokumen presentasinya. Yaitu. Kamu nggak bisa matikan HP. Aku ini urusan kerja. Kamu bilang aku nggak ada ini, harus dikendalikan dari jauh. Berapa banyak telepon bikin pusing. Kirim pesan. Ayah kapan bisa keluar? Aku mana tahu. Kamu kenapa gelisah? Anak-anak di rumah ini kerjaan selalu nggak beres. Sudah kapan lagi kamu masih mikirin kerja? Kamu maksud apa? Aku nggak ada maksud apa-apa. Sijun, kamu pulang saja. Aku nggak pergi, aku cuma kirim pesan. Nggak apa-apa, kamu sibuk saja, kita di sini kan ada beberapa orang. Nggak perlu semua di sini. Kakak ipar kerjaan penting. Kak, biarkan kakak ipar pulang. Nggak perlu di sini kan banyak orang. Kamu sibuk saja. Aku cepat pergi, cepat kembali, selesai kerja langsung balik. Kamu sibuk saja, cepat pergi. Ya.
Mama papa gimana? Kenapa langsung operasi mama? Guan Shenlei, papa selalu baik padamu. Kamu bikin papa sampai masuk ruang operasi, kamu tahu nggak? Guan Yuking jangan asal tuduh. Semua masalah dialihkan ke aku. Papa kan ke tempatmu, kamu kan yang harus merawatnya kok, malah sampai ke rumah sakit. Kamu masih berani bicara. Zhenlei, kamu mau apa? Ini kan rumah sakit. Kamu nggak bisa diam. Kakak, kenapa kamu juga begitu? Kamu nggak bisa ikut Guan Yuking mengganggu aku sekarang. Apa salah aku sama kalian? Mama kamu bicara dong. Aku ini kenapa sih? Ini semua salahmu. Dokter Su, Operasinya sangat sukses. Tapi Paman Guan perlu tinggal di ICU selama 2 hari. Setelah kondisinya stabil bisa dipindahkan ke kamar biasa. Bagus sekali, terima kasih. Terima kasih dokter, terima kasih. Bibi Liu, sekarang Anda bisa tenang. Anda juga harus lebih memperhatikan kesehatan. Sekarang saya akan mengantar Paman Guan ke ICU. tunggu sebentar. Seka keringatmu. Terima kasih. Terima kasih sudah bekerja keras. Terima kasih sudah bekerja keras. Terima kasih. Selamat siang Kepala, mohon keluarga nanti datang ke kantor Dr. Su untuk menandatangani formulir persetujuan operasi. Terima kasih. Terima kasih Terima banyak. kasih, kalian tidak perlu berterima kasih padaku, lebih baik berterima kasih pada Dr. Su. Kalian mungkin tidak tahu Dr. Su baru saja menyelesaikan operasi yang sangat sulit lebih dari 7 jam. Dia sampai kelelahan dan harus diinfus. Sebenarnya dia harus pulang beristirahat, tapi kebetulan bertemu Paman Guan yang sakit. Jadi dia mengambil operasi ini. Paman Guan mengalami henti jantung karena serangan jantung akut. Pada saat itu situasinya sangat berbahaya. Ia jangan lupa untuk menandatangani. Bye. MA. Tolong tanda tangan ini. Dokter Su, hari ini saya sangat berterima kasih padamu. Kalau saat itu tidak bertemu denganmu, mungkin ayah saya sudah. Sekarang saya masih merasa sangat takut. Kalau ayah saya ada apa-apa, mungkin keluarga kami. Saya mengerti perasaanmu. Operasinya sangat sukses. Selanjutnya tergantung pada pemulihan pasca operasi. Kamu adalah tulang punggung keluarga, kamu harus kuat. Terima kasih banyak. Sebenarnya hari ini berkat kamu melakukan CPR dalam 4 menit emas dan memastikan kadar oksigen darah. Saya tidak melakukan apa-apa. Sebelumnya kami pernah dilatih. Hanya saja saat itu situasinya sangat menegangkan. Saya merasa aku juga nggak tahu harus ngapain. Apa yang kamu lakukan itu sangat penting. Hari ini bisa dibilang kita berdua menyelamatkan ayahmu. Beneran. Kerjasama kita sukses. Ayo kita jabat tangan. Terima kasih sudah menghibur. Bos. Kiao mana? Di dalam lagi tidur nggak ada. Aku nggak tahu. Oke, kamu tidur aja. Selamat malam, bos. Malam-malam gini mau pergi kemana? Pinggangku sakit. Sudah larut malam.
Permisi, tanya naskah ke-58 gimana? Kali ini seharusnya udah oke. Aku ada ide, dengerin ya, naskah ini digabungin dengan ide naskah pertamamu, diutak-atik dikit gimana? Naskah pertama. Gimana nih? Istriku, kamu benar-benar sudah bekerja keras. Bosku di sini ngepres banget. Aku benar-benar nggak ada waktu begini aja. Besok-besok aku pasti ke rumah sakit. Oke. Kamu juga istirahat ya. Dah. Malam-malam begini. Sudah larut malam. Lepasin aku. Kamu bikin aku kaget. Kamu di sini terus nunggu sampai sekarang. Kenapa kamu nggak ke kantor aja nunggu aku? Dingin banget. Kalau gitu nggak ada kejutannya dong. Sayang, kenapa kamu? Baby. Aku mau ngomong sesuatu. Orang tuaku benar-benar keterlaluan, tapi salah kamu juga sih. Beneran nggak bohong. Dari dulu aku udah bilang jangan macam-macam sama mereka, aku udah ngingetin kamu berapa kali. Kamu nggak dengerin juga, sekarang jadi begini kan? Bikin masalah besar. Orang tuaku ratusan tahun nggak pernah ke kota. Siapa tahu kebetulan banget ketemu mereka. Baby mau kemana? Jangan gegabah, baby. Baby. Gak mau pindah ya, gak bisa pindah, oke. Kalau kalian gak mau pindah, aku aja yang pindah gitu. Emang kamu gila ya, tengah malam gini mau pindah rumah? Ada mobil gak di luar? Banyak kok yang manggil mobil sekarang. Pokoknya rumah ini aku gak enak tinggal lagi, aku bilang kamu ini anak. Ada apa sih mama papa? Om Guan udah janji mau kasih rumah ini buat kita buat rumah nikah. Kenapa kalian malah diam-diam mau jual? Kalian tahu gak Om Guan sekarang sampai masuk rumah sakit karena marah. Hampir aja nyawanya gak selamat kejadian kayak gini. Gimana aku bisa hadapin keluarga mereka nanti? Masalah ini kalian pernah pikirin gak? Kita ngelakuin ini semua demi kebaikan kamu juga, nak. Bagaimana bisa demi kebaikan aku kalau Om Guan beneran kenapa-napa? Gimana aku bisa hadapin ini? Oke baby, jangan panik. Jangan marah ya. Dengerin mama jelasin dulu ya, coba kamu pikir. Rumah ini pemiliknya siapa? Guan Yongnian, Guan Yuking, kalian tinggal di sini. 10 tahun pun rumah ini gak akan jadi milik kalian. Cuma bisa ambil kesempatan jual rumah ini. Biar Guan Yuking beneran keluar. Kita udah mikirin jual rumah kita. Yang ini juga dijual 2 jadi 1. Ganti jadi rumah besar, kamu gak mau tinggal sama mama papa. Kan kita bisa jaga kamu sama Lele. Bagus kan? Baby, kamu lihat mama sama papa. Gak minta kamu nikah sama orang kaya gaji kalian. Kecil pun gak masalah, makan minum pakaian. Bisa habis berapa sih tapi rumah? Baru dasar sebuah keluarga kamu punya rumah. Baru bisa merasa tenang, baru bisa nyaman. Kamu coba tanya orang-orang di jalan apa yang paling mereka butuhkan.
Jawabannya simpel kok. Ya rumah yang bagus. Baby, mama sama papa cuma punya kamu satu anak. Tentu aja kita mau yang terbaik buat kamu. Kamu itu harta kita yang paling berharga, kamu tahu gak? Sekarang kita masih bisa bantu kamu, nanti kalau kita udah gak ada. Siapa yang bakal bantu kamu? Siapa yang bakal lindungin kamu? Bukan kita ini udah berkorban. Buat kamu, dapetin rumah Kenapa kamu gak bisa ngerti sih? Bukan aku gak ngerti, tapi kalau Om Guan beneran, kenapa-napa aku sama Guan Zhenlei bakal beneran berantakan. Kalian ngerti gak sih? Baby. Ayah ibu, aku dengar semuanya di luar. Di sini kalian tinggal dengan tenang saja. Sisanya serahkan padaku. Kamu punya cara apa? Karena Guan Yuking sudah tahu. Rumah pasti tidak bisa dijual sekarang, yang paling penting adalah menenangkan ayahku dulu. Masuk ke dalam rumah. Ayah biasanya selalu bersuara keras. Aku selalu merasa tubuhmu sangat kuat. Bahkan kadang-kadang, aku merasa tubuhmu lebih kuat daripada anak muda. Tapi hari ini kamu berbaring di sini. Aku benar-benar sangat sedih. Aku juga sangat takut. Kamu harus cepat sembuh. Aku janji. Aku tidak akan membantahmu lagi. Dan tidak akan bertengkar denganmu. Aku janji. Paman Guan, setelah keluar dari Ichu, pemulihan tubuhmu cukup baik, semua indikator saat ini normal, tapi kamu harus beristirahat. Jangan sampai terlalu emosi. Baik. Jika ada keperluan tekan bel, panggil kapan saja, kami di pos perawat akan segera datang. Terima kasih banyak. Dengar? Dokter bilang jangan terlalu khawatir, kalau ada yang tidak nyaman, beritahu kami. Kami akan panggilkan dokter. Ayah jangan khawatir, operasinya sukses. Segera akan pulih. Baik, kali ini berkat Dr. Su. Apa yang terjadi? Di mana Baer? Kenapa Baor tidak datang? Ayah di sini, ayah. Sudah datang, ayah. Baor. Bangun lagi, mau apa? Jangan buat ayah emosi. Apa yang terjadi, ayah? Sakit di mana? Bukan aku. Baor berlutut, kakinya sakit. Bangun.
Ayah. Aku salah ayah. Anakku. Untung kau masih punya hati selalu khawatir tentang ayahmu. Benar kan? Baiklah melihatmu. Penyakit ayah sudah sembuh setengah. Ayah, kalau ada apa-apa denganmu aku juga tidak akan hidup lagi ayah. Kamu ngomong apa sih? Pulanglah. Aku tidak pulang ayah, aku akan menemanimu ayah. Tidak perlu. Di sini ada ibumu dan saudari-saudarimu. Tidak perlu kamu pulanglah. Jalanin hubunganmu dengan Bei dengan baik. Sudah, Ayah. Kamu harus istirahat dengan baik, tidak boleh bicara terlalu banyak. Aku akan mengantarnya pulang, tenang saja. Baik ayah, aku tidak pulang ayah. Lepaskan Guan Yuking, aku beritahu kamu aku sudah menahanmu beberapa hari. Tadi di depan ayah aku tidak marah padamu, ini memang salahku. Kamu tidak punya tanggung jawab sedikit pun. Aku punya tanggung jawab Kamu apa? tidak punya tanggung jawab, ya kamu bisa saja menyerahkan rumah itu lebih awal padaku. Bisakah aku membuat ayah marah seperti ini? Guan Zhenlei, kamu benar-benar tidak tahu Saya malu. yang tidak tahu malu. Sudah, ini rumah sakit, aku tidak ingin bertengkar denganmu, aku beritahu kamu. Beberapa hari ini jangan datang, aku tidak ingin melihatmu. Pergi jauh-jauh. Kenapa? Aku adalah obat mujarab ayah. Bisakah kamu menandingiku? Bisakah kamu menandingi obat mujarab? Baiklah, aku tidak bisa menandingi. Obat mujarab, ya baiklah. Kamu datang setiap hari untuk merawat ayah, aku pergi. Kamu pergi, kamu merawat ayah, pergi. Aku benar-benar tidak akan datang lagi. Aku beritahu lagi, aku tidak datang ke rumah sakit. Karena ayah melarang, tidak ada hubungannya denganmu. Best Nyi Chomer. Sedang apa? Ini sudah beberapa hari di rumahmu. Dibuat berantakan oleh kami. Aku hanya ingin membantu membersihkan. Kamu memang perhatian. Tidak seperti anak-anak bodoh itu. Hanya tahu membuat berantakan. Bukan ini bagaimana? Ini aku melihatnya di sudut. Sudah berdebu, jadi aku ingin mengeluarkannya dan membersihkannya. Lalu ditaruh di sini. Aku baru pertama kali lihat. Ada yang bisa dapat banyak piala. Benar-benar spektakuler. Jadi tadi aku nggak tahan. Aku selfie 2 foto bareng. Kamu nggak keberatan kan? Nggak apa-apa, foto aja. Bukan ngapain kamu foto itu. Aku punya bos yang keren banget. Pasti aku share di medsos. Biar pamer-pamer. Emang ada yang bisa dipamerin? Ini harus dipamerin dong. Dulu aku pernah dengar banyak cerita tentang kamu. Dibilang apa aja? Kamu masuk perusahaan tahun 2006. Dalam setahun aja udah bikin penjualan 8 juta. Total penjualan pribadi. Ngejadiin 10% dari total penjualan perusahaan. Tahun 2016 perusahaan masuk pasar Tiongkok Selatan. Kamu yang ngajak buka lahan dalam 2 tahun. Total penjualan mencapai 26 juta. Bikin mitos penjualan perusahaan. Benar-benar hebat. Bisa di tim kamu. Aku kayak mimpi aja. Utamanya dulu platform perusahaan bagus. Terus, waktu itu kesempatan juga banyak. Ditambah aku pribadi. Agak rajin dikit. Ternyata, semakin hebat orang semakin rendah hati. Abang Sijun bisa kerja di bawah kamu. Aku merasa sangat bangga.
Dan sangat termotivasi beneran. Karena kamu panutan kita. Ayo semangat. Kenapa banyak piala ini? Ditaruh di kotak semua. Kata istriku terlalu banyak. Kalau dipajang semua makan tempat. Ambil 1-2 aja buat dipajang. Kenapa sih? Banyak piala ini semua penghargaan. Dipajang istriku pasti bangga. Siapa tahu dia mikir apa? Kayaknya kakak ipar memang rendah hati. Takut kamu direbut cewek lain. Kamu mikirin apa sih? Kamu ini. Cepetan kumpulin mereka buat rapat. Kalau ini aku, Simpan dulu aja. Udah bersih banget. ganteng banget. Rapat dong rapat. Minum dulu, Bu. Kamu semalam hampir nggak tidur. Alhamdulillah nggak apa-apa. Kamu jagain ayah di rumah sakit. Pulang aja istirahat, ada anak sama suami juga. Aku nggak apa-apa, ayah baru operasi beberapa hari lalu. Aku masih khawatir mau nemenin dia. Ayah, sudah bangun. Gimana perasaanmu hari ini, ada yang nggak enak? Aku panggilin dokter. Udah jauh lebih baik. Badan juga udah ada tenaga. Operasi sama dokter Su ini benar-benar bagus. Sangat sukses. Aku angkat dikit ya. Oke. Oke. Orangnya juga perhatian. Waktu itu aku di ruang operasi. Dia terus menghibur aku. Coba lihat keberuntunganku ini. Kalian nggak tahu ya, dokter Su sama Yuking ini tinggalnya berhadapan. Waktu itu di lift aku ajak dia ke rumah Yuking. Makan bareng. Mereka tinggal berhadapan. Kenapa nggak bilang dari dulu? Lagi sibuk urusin ayah, belum sempat ngasih tahu kalian. Doyun mereka berdua ini. Sebenarnya hubungannya apa sih? Nggak tahu pasti. Tapi aku bisa ngerasain kalau dokter Su ini bener-bener perhatian sama Yuking, terus ngasih tahu dia. Jangan pilih-pilih makanan Yuking ini. Lumayan nurut sama dia. Pokoknya hubungan mereka berdua ini nggak biasa. Duoyun itu sudah beberapa hari di sini. Nanti kamu dan ibumu bergantian jaga. Ya pulang saja. Ayah istirahat yang baik ya, aku pergi dulu. Baik. Sudah capek, ada aku, kamu tenang saja, aku pergi dulu. Istirahat yang baik ya, pulanglah.
Sungguh senang untuk Yuking. Jodoh anak sudah tidak bisa ditahan lagi. Anak perempuan sendiri sudah pindah dari rumah. Mengutamakan anak laki-laki terhadap anak perempuan sendiri. Seperti memotong sayuran. Begitu benci, sangat benci. Aku bilang ada orang sampai sekarang masih mengingat anak perempuanku, apa maksudnya? Sudah aku bilang tidak ada harapan. Sangat setuju. Kita berdua pertama kali mencapai konsensus. Tapi aku ingin menambahkan 2 kata. Selamanya tidak ada harapan. Tapi hanya bersama-sama. Kamu terlalu banyak berpikir. Dr. Su. Orangnya tampan dan berbakat. Semakin dipikir, semakin suka. Kapten Dokter. Cocok. Cocok. Tapi ibunya menikah ke keluarga seperti itu. Maka anak kita. Tapi kalau dia sudah menikah, hidup berdua, mungkin ibunya akan lebih baik. Kamu terlalu banyak berhayal. Bukan itu benteng besar. Seluruh tubuh penuh senapan mesin. Xiao Jia datang, Paman Guan. Bagaimana perasaanmu hari ini? Xiao Jia, terima kasih. Terima kasih. Bagaimana? Oh ya. Dokter utama, kapan ronde pemeriksaan? Sampai sini jam 10. Itu apa? Dokter yang mengoperasi saya. Apakah dia juga akan datang untuk memeriksa ruangan? Dr. Su, tentu saja. Anda adalah pasien Dr. Su. Dia pasti akan datang sendiri untuk memeriksa Anda. Dia selalu bertanggung jawab seperti itu. Paman Guan istirahat dulu, saya keluar dulu ya. Oke, terima kasih. Kamu tertawa apa? Cepat telepon Yuking. Dokter ini akan segera datang untuk memeriksa ruangan. Oke, jangan buru-buru, saya akan segera menelepon. Kamu suka khawatir. Sekarang juga. Benar-benar. Kalian jaga malam hari ini, harus fokus merawat pasien nomor 701. Oke, Direktur Gao, baiklah. Direktur Gao, Yuking, kenapa kamu di sini? ayahku kena serangan jantung, sudah dioperasi. Bagaimana keadaannya sekarang, siapa dokter bedahnya? Dokter Su yang mengoperasi. Sekarang sudah dalam tahap pemulihan. Itu bagus, saya percaya pada keahlian King Feng. Sangat yakin jadi begini. Saya akan ikut ke ruanganmu melihat ayahmu. Jika ada yang perlu saya bantu, kamu harus datang ke saya. Kalau begitu saya tidak akan sungkan. Tidak usah sungkan. Saya bilang kenapa belum datang memeriksa ruangan. Sudah tidak sabar. Menantang menantu harus pelan-pelan. Anda Jangan punya ngomong dasar sembarangan. tubuh yang baik, saya lihat Saya belum semangatnya setuju juga anak bagus, kita pulihnya cepat. berkencan dengan anak itu. Saya hanya bertanya tentang kondisi saya. Ayah ibu, Direktur Gao datang. Silakan duduk-duduklah. Saya baru tahu setelah bertemu Yuking. Lao Guan masuk rumah sakit. Bagaimana sekarang, sudah lebih baik? Baik-baik saja. Direktur Gao, waktu itu Anda datang sendiri ke rumah untuk memeriksa saya. Kali ini Anda khusus datang untuk melihat saya, terima kasih. Benar-benar terima kasih. Lao Guan, saya berhutang budi besar pada Yuking. Hutang yang sangat besar. Masih jauh dari cukup untuk membalasnya. Yuking, kenapa? Jangan tanya lagi, tidak apa-apa. Yuking bukan orang luar. Tidak ada yang perlu disembunyikan. Su King Feng adalah anakku. Saat aku masih muda, karena beberapa konflik dan kesalahpahaman, ibunya King Feng bercerai denganku. King Feng tidak mau menghadapiku.
Jadi dia mengajukan permohonan pindah rumah sakit. Sekarang dia bisa tetap tinggal di rumah sakit Yanxi berkat Yuking. Direktur Gao punya anak sebaik ini. Benar-benar keberuntungan besar bagi Anda. Iya. Jangan terlalu sopan. Bagus sekali Yuking bisa membantu. Bukan karena hutang budi. Yuking itu anak yang sangat berbakat. Aku langsung suka setiap melihatnya. Ya kan? Aku harap Yuking bisa bersama King Feng. Berhubungan baik. Baiklah Lau Guan, aku pergi dulu ya, oke. Yuking tetap sama seperti kata-kataku tadi, ya kalau ada apa-apa hubungi aku kapan saja. Terima kasih Direktur Gao. Biarkan aku mengantarmu. Antar pelan-pelan ya, hati-hati di jalan. Dr. Su adalah anak dari Direktur Gao. Ayah dan anak ini sungguh sangat dihormati. Sekarang Dr. Su pasti tambah banyak poinnya. Ini memang cukup menutupi beberapa poin negatif dari sisi ibunya. Lihat sudahlah. Makanlah, putrimu sudah membawakanmu makanan. Baik. Siapa yang mengikuti proyek Bos Liao? Data ini benar-benar nggak cocok. Duoyun sudah kembali. Halo kakak ipar. Kami sedang rapat, sebentar lagi selesai. Kemarilah, ada sesuatu ingin kubicarakan denganmu. Telepon Bos Liao sekarang juga. Nanti kamu harus balik ke rumah sakit lagi kan? Betul, gantian jaga ayah. Benar-benar melelahkan. Bagaimana ayah? Sudah sadar? Sudah bangun, untung saja bertemu dengan Dr. Su. Kalau tidak akan sangat berbahaya. Oke, tidak apa-apa, sudah baik, jangan terlalu khawatir. Tidak ada yang ingin mengalami hal seperti ini. Kapan kamu suruh teman-temanmu pulang? Kami sedang building tim brainstorming ide. Chen Hijun, jangan terus berpura-pura berakting lagi. Tenang saja sekarang, meskipun kamu sendiri pergi menjemput ayah ibu, mereka tidak akan tinggal di rumah kita. Duoyun, kamu bilang selama ini aku memperlakukan orang tuamu seperti orang tuaku sendiri. Ibu kandung, ayah kandung kamu bilang kamu salah paham padaku. Aku benar-benar sangat sedih. Aku masih harus ke rumah sakit. Kapan kamu akan menyuruh kolegamu pergi? Kamu yang atur sendiri saja. Kamu. Kiao. Maaf ya. Kamu bilang kita tidak siang tidak malam, ngapain terus bersama? Bukan kuma penjan jadi satu kesecuan. Kita hadapi kesulitan bersama. Benar kan kok, ada beberapa orang. Ini malah jadi istimewa. Malam-malam masih keluar. Ada apa sih? Aku bilang biasanya kehidupan pribadi, kalian aku tidak urus. Tapi ini kapan? Ini saat yang istimewa, tahu tidak? Kalau ada yang melanggar lagi langsung pergi. Timku tidak pernah memelihara orang yang tidak berguna. Datang, dokter sedang memeriksa kamar. Selamat pagi Tante Liu. Halo. Bagaimana perasaan Paman Guan? Terima kasih dokter, sudah jauh lebih baik. Jauh lebih baik berkat doamu. Aku akan memeriksa ya. Baik. Dengar. Tarik napas. Hembuskan napas. Tarik. Hembus. Dengar sini. Baik. Tarik napas. Hembuskan napas. Semua indikator bagus. Berkat doamu terima kasih beberapa hari ini.
Kamu juga cukup lelah ya. Ini semua yang harus aku lakukan Paman Guan. Operasi bypass jantung yang kamu lakukan beberapa hari ini. Tetap harus hindari aktivitas berat. Baik, Beristirahat di rumah sakit sekitar seminggu lagi kamu bisa pulang. oke. Bagus sekali. Terima kasih banyak. Dokter Su, kami ingin anak kami datang ke rumah Anda untuk berterima kasih secara langsung. Anda tinggal sendiri atau bersama orang tua? Anda anak tunggal atau? Sudahlah, ngapain sih? Kamu nanya-nanya privasi Dokter Su. Gak ada aturan sama sekali beneran. Cuma nanya-nanya aja. Kalau ada yang tidak nyaman suruh perawat hubungi saya. Oke, Saya duluan ya. terima kasih atas kerja kerasnya. Dokter Su tampan dan berwibawa, sopan dan rendah hati. Yuking, kita dapat harta karun nih. Pelan-pelan. Gak apa-apa kan? Yuking. Saya ada sesuatu untuk diberitahukan hari ini. King Feng sudah putus dengan Lin Jia. King Feng memang sangat hebat. Kalau ada kesempatan manfaatkan dengan baik. Dua hari lagi pulang, tinggal di mana? Iya juga. Nah, kita pulang tinggal di mana? Zenlei, waktu kamu dirawat. Sebentar muncul. Tapi sudah berapa hari ini? Kok gak kelihatan lagi? Sudahlah, ada dua kakaknya aja cukup. Kamu masih aja mau suruh anakmu. Jujur aja. Waktu itu lihat Zenlei nangis. Habis-habisan. Saya juga ikut terharu. Sudahlah, Saya kasih tahu cuma anak kandung. Yang beko nangis si bikin rupa piwek ayah kandangna. Coba kalau orang lain lihat menantumu. Waktu itu malah gak kelihatan. Jadi kalau nanti cari menantu, pasti cari yang cocok. sudahlah, minggir. Kamu aja sampai kena serangan jantung karena marah. Masih aja bela-belain anak. Orang kasih permen, langsung senangnya minta ampun. Jangan bilang anakku tidak baik di depanku. Di dalam ruangan terlalu pengap. Aku mau keluar cari udara segar. Dokter Su bilang kamu harus mengurangi aktivitas. Bukannya kamu paling nurut sama Dokter Su? Tapi Dokter Su juga bilang harus menjaga suasana hati yang tenang. Aku mau jalan-jalan biar hati tenang. Baiklah, kamu pelan-pelan ya, aku temani kamu. Keke bilang ke Om. Kenapa tidak mau makan? Suasana hati tidak baik, tidak ada nafsu makan. Kenapa bisa suasana hati tidak baik? Dokter Om, kalau kamu tidak bisa melakukan hal yang kamu inginkan, apakah kamu tidak akan merasa tidak baik? Kamu ingin melakukan apa? Aku ingin jadi dokter. Setiap hari juga merawat pasien. Kalau Om bisa membuatmu jadi dokter. Apakah kamu akan janji sama Om untuk makan dengan baik? Kait kelingking gantung. 100 tahun tidak boleh berubah, tunggu aku mati baru boleh berubah. Ayo cap janji sama Om ya. Keke, ternyata kamu di sini, Dokter Su. Terima kasih sudah merawatnya. Tidak apa-apa. Ayo pergi. Dokter Su sangat penyayang ya. Aku kebetulan lewat dan melihat kamu sedang berbicara dengan anak kecil ini. Dia punya penyakit jantung bawaan, dirawat di sini. Belakangan ini suasana hatinya tidak baik, tidak mau makan. Aku dengar kamu bilang punya cara untuk membuatnya jadi dokter. Apa caranya? Kamu ada waktu. Ada. Temani aku keluar sebentar. Jangan-jangan kamu mau main tangkap boneka? Iya, kamu bisa. Ada apa susahnya? Mau beli koin dulu? Lihat ya.
Waktunya sudah hampir pulang. Untuk apa tangkap boneka sebanyak ini? Menepati janji. Belum dicuci bagaimana bisa makan? Shenlei, kamu sudah memikirkan. Bagaimana bilang ke ayahmu sudah? Lele, aku rasa kamu benar. Yang paling penting sekarang adalah menenangkan ayahmu. Kalau tidak dia marah. Berpihak ke pihak kakak kedua kamu. Kita benar-benar tidak punya suara lagi. Benar. Bei, kenapa kamu pulang? Sore ini aku izin ke rumah sakit untuk melihat Paman Guan. Bei, kenapa kamu bisa sembarangan izin? Kamu terlalu tidak peduli sama pekerjaan kamu. Paman Guan sudah sakit cukup lama. Kita belum pernah ke rumah sakit sama sekali, bahkan tidak muncul. Sangat tidak pantas, Paman Guan, kamu bukan berarti besok atau lusa langsung keluar. Tunggu hari libur baru pergi ya kan? Hari libur itu kamu rawat dia seharian. Aku dan ayahmu tidak ada masalah. Kamu sekarang izin pergi. Kalau atasan perusahaan cari masalah kamu menganggur gimana? Betul. Lele kan? Orang tua bilang benar, libur baru pergi. Betul, kami rencananya mau pergi sama Lele. Kamu tidak perlu khawatir. Baik dengar kata, cepat pergi kerja, ayo baik dengar kata. Tapi aku jangan tapi ya ayo. Ambil tas kamu, berbakti sama orang tua. Adalah urusan seumur hidup, tidak terpaku sesaat, cepat pergi. Di jalan hati-hati ya, Bei. Kerja yang baik ya. Di jalan pelan-pelan. Lele, selanjutnya. Tergantung penampilan kamu. Tenang orang tua, aku sudah tahu. Kelinci kecil, kamu tidak enak badan di mana? Perut kamu sakit ya? Aku periksa kamu. Aku kasih kamu obat. Minum langsung sembuh pasien berikutnya. Dokter, keke perutku agak sakit. Bisa periksa aku? Masuk, aku periksa kamu. Aku taruh barang dulu di sini. Dokter keke, kenapa pasien antri banyak sekali? Semuanya dirujuk Dokter Su. Nomor sudah penuh. Tapi siang hampir lewat. Kenapa kamu belum makan? Pasien terlalu banyak. Harus selesai semua baru bisa istirahat. Tapi dokter tidak makan. Bisakah itu dilihat dengan akurat? Lagi pula pasien merasa dokter tidak makan karena dirinya sendiri. Apakah dia akan sangat sedih? Baiklah kalau begitu. Bolehkah saya menyuapimu makan baik? Ayo. Apakah ini enak? Manis kan? Setelah makan dokter keke akan lebih bertenaga ya, satu suap lagi. Hebat. Dokter Su. Dokter, keke besok ada jadwal. 2 operasi, jadi hari ini kamu harus makan dengan baik dan istirahat yang cukup untuk memastikan tenaga dan semangat besok. Besok semuanya bergantung padamu. Ya, saya tidak akan mengecewakan semua orang. Ayo semangat. Sudah, cepat istirahat. Aku bilang bagaimana kalau kita memanfaatkan jasa menyelamatkan nyawa ini. Mengundang Dokter Su makan di rumah. Mempersatukan Yuking dengannya bagaimana? Ya, undang juga Direktur Gao. Kamu tidak dengar dia bilang bukan orang luar. Terus terang suka sama Yuking kita. Ya, saat dia bilang itu, hatiku terasa hangat. Ayah, ibu, ayah, aku datang menjengukmu. Anak datang lihat. Kamu beli apa lagi, uangmu sendiri tidak cukup. Jangan selalu memikirkan kami. Mertua, Lau Guan. bagaimana pemulihan tubuhnya, kami sangat khawatir. Ya, ayah, aku akan ambilkan buah untukmu. Lau Guan, aku dengar dari Lele operasimu. Sangat sukses ya. Sekarang batu besar di hati kami sudah hilang. Dan juga Lau Guan, kita ini sudah tua. Harus benar-benar memperhatikan kesehatan tubuh. Ini juga membantu anak-anak kita kan? Ya. Terima kasih kepada kedua mertua. Lihatlah kejutan saya ini. Membuat kalian khawatir. Pada akhirnya kejadian Anda dirawat ini. Semua karena kami saat itu, kata-kata saling bersahutan. Kok bisa ribut sih? Iya, sebenarnya kedua keluarga ini cuma pengin anak-anaknya bahagia, kasihan ya niat baiknya. Malah disalahpahami kalau dipikir-pikir sekarang. Nggak worth it.
Hari ini kami sengaja datang buat minta maaf ke kalian berdua. Jangan dipikirin lagi ya. Gak pengaruh pernikahan tetap jalan besan tetap besan. Iya. Betul iya. Aku ke ruang perawat dulu waktunya infus. Kalian ada ya? Sini iya. Iya tadi besan bilang benar. Urusan ini kita anggap selesai aja. Dulu kan semuanya demi anak. Iya Zenlei. Ayo temenin ayah ngobrol cepetan. Datang ya temenin bapak ngobrol. Kami kelihat ipar lagi ngapain oke. Ngobrol santai aja ngobrol. Oke. Ayah makan buah oke. Ayah. Kali ini aku beneran salah. Ayah bisa maafin aku kan aku anak ayah. Ngapain minta maaf segala? Ayah bisa kasih rumah ke aku. Sebenarnya aku sangat bersyukur. Aku juga selalu pengen nikah di rumah lama. Tapi ayah juga tahu. Masalah terbesar aku itu kakak kedua dari kecil dia selalu nyari-nyari kesalahan aku takut suatu hari kita berantem dia usir aku sama baby. Gimana dong? Makanya aku mikir cara bodoh ini aku nggak nyangka. Bikin ayah marah gini ayah. Ayah anakmu salah. Anakmu nggak berbakti sayang ngapain sih? Jangan gitu mikir terlalu jauh. Itu kan kakakmu sendiri. Dia nggak bakal usir kalian tenang aja. Ayah dia beneran bisa. Udah ayah aja udah dirawat. Aku sekarang nggak mau ribut sama dia oke. Ayah aku pengen tunda dulu urusan bisnis ini. Aku mau cari kerja yang stabil dulu. Oke bagus. Terus kamu mau ngapain? Aku juga nggak punya ijazah tinggi. Aku udah mikirin ini beberapa hari ini. Udah mikir kemana-mana. Aku mau jadi driver online. Nggak semudah yang kamu bayangin. Makan aja nggak ada jamnya. Panas di musim panas, dingin di musim dingin 365 hari setahun. Nggak ada hari libur tahu nggak? Ayah kerja apa sih yang nggak capek? Iya kan? Ayah tenang aja. Anakmu nggak takut apa-apa. Anakmu cuma takut ayah sakit. Ayah aku nggak mau ayah khawatir lagi sama aku. Biar aku belajar dulu. Oke. Kalau jadi driver online, mobilnya dari mana? Iya juga. Ayah ngomongin yang ada di pikiran aku. Guan Yuking kan punya mobil dia juga nggak pakai. Gimana kalau mobilnya dipinjemin dulu buat aku? Guan Zenlei. Bukannya aku bilang jangan ke rumah sakit, ngapain kamu ke sini? Ngomong-ngomong panjang lebar sama ayah ternyata nungguin aku di sini. Iya kan ayah masuk rumah sakit karena kamu. Masalah rumah aja belum kelar sekarang minta mobil lagi. Gimana sih kamu? Ini ayahku sendiri. Aku mau jenguk ayahku sendiri kenapa? Aku bikin keluarga Guannya. Rumah itu atas namamu. Kamu nggak mau kasih ke aku ya udah. Aku juga nggak jual puas enggak. Sekarang aku cuma mau cari kerja yang bener. Kamu kan ada mobil kantor buat pergi pulang kerja sehari-hari juga nggak pakai. Tiap hari terbang kemana-mana mending aku yang pakai buat jadi driver online. Aku bisa cari uang sekalian bantu kamu ngurus mobil yang nganggur. Kamu masih kurang puas apa lagi? Bantu ngurus mobil nganggur itu mobilku. Ada hubungannya apa sama kamu? Kok kamu selalu bisa ngomongin barang orang lain seenaknya aja jadi milikmu? Kok kamu hebat banget sih? Orang lain? Iya. Ayah dengar jelas enggak? Saya tidak memfitnahnya, dia sama sekali tidak menganggap saya sebagai adik kandung. Katanya saya bukan bagian dari keluarga Guan. Guan Zenlei. Apa yang kamu lakukan? Kamu mau berkelahi lagi ya? Apa sih? Apa yang terjadi ini? Guan Yuking kamu ngapain sih suaranya besar sekali? Apa sih? Om dan Tante sudah datang. Gak apa-apa kan? Guan Yuking waktu itu kamu hampir membuat kakiku pincang, aku tidak bilang apa-apa. Sekarang kamu masih mau berkelahi di depan ayah, kamu tidak takut ya? Kamu berkelahi dengannya. Kapan aku berkelahi denganmu? Pura-pura di bar. Kaki Zenlei hampir patah karena Yuking berbaring di tempat tidur selama beberapa hari tidak bisa turun. Kasihan Lele ayah, berapa banyak aku menderita. Aku selalu menahan diri, tidak berani memberitahumu. Aku takut kamu sedih. Bagaimana dengan kakimu sekarang? Sekarang sudah jauh lebih baik. Beruntung ada mertua yang merawat, kalau tidak aku benar-benar hampir pincang.
Ayah aku tidak memukulnya, kamu bisa akting sekali ya. Mau tidak aku beli kursi roda biar cocok denganmu. Ada apa yang tidak bisa dibicarakan dengan baik? Itu adikmu, sebagai kakak tidak bisakah kamu mengalah sedikit? Tapi aku tidak memukulnya. Masalah kaki patah sudah berlalu, kita tidak usah bicarakan lagi. Ada lagi. Zenlei menikah, kamu tidak mau mengeluarkan uang, tidak apa-apa. Tapi sekarang Zenlei ingin mencari pekerjaan yang baik. Berusaha keras, kamu tidak mendukung. Aku bilang kamu sebagai kakak terlalu tidak masuk akal. Ya kan, lihat mata orang banyak itu tajam. Kamu ini kakak. Ini ruang pasien, kalian sudah mengganggu. Istirahat pasien, silakan keluar. Su Qingfeng, ada apa lagi denganmu di sini? Ini ruang VIP, hanya ayahku di sini. Siapa yang aku ganggu? Ini urusan keluarga Guan. Sekarang tidak ada urusanmu, jangan selalu ikut campur. Silakan kamu keluar. Guan Zenlei bersikap sopan pada Dr. Su. Maaf ya Dr. Su. Kalau ada urusan silakan selesaikan dulu. Di sini akan aku atasi. Ada apa-apa kirim aku pesan WeChat. Kalau nggak bisa aku panggil satpam. Ayah istirahat yang cukup ya. Guan Zenlei ikut aku keluar. Enggak takut kamu mukul aku lagi. Aku janji enggak bakal ribut sama kamu. Kita ngobrol baik-baik ya. Enggak boleh, ayah, kamu harus kasih aku keadilan. Lihat tuh, dia bisa cari uang banyak, kamu harus atasi sifat pelitnya yang kayak gitu. Guan Zenlei, Ada apa? kamu jual rumah diam-diam, aku belum ngurusin kamu. Ayah masih di rumah sakit, kamu malah minta mobil. Di depan mertua kamu bikin ribut. Kamu benar-benar brengsek. Kamu bilang siapa brengsek? Kamu. Kamu bilang siapa brengsek? Zenlei jangan emosi. Jangan Kamu emosi. ulangi lagi, lihat tuh, kamu bikin kakak. Tenang. Lau Guan, jangan bergerak, ayah. Lau Guan. Ayah. Guan Yuking, kamu enggak bisa diam aja ya. Guan Yuking, kamu enggak peduli sama adik kamu. Tapi kamu enggak boleh bikin ayah kamu kesal. Tarik napas, jangan buru-buru. Lau Guan, anggap aja enggak dengar. Salah kita semua. Orang tua enggak mampu, bukan ayah. Enggak bisa bantu Zenlei sampai jadi kayak gini. Ayah. Yuking, Zenlei salah besar. Tetap aja kita ini satu keluarga. Yang kaya bantu yang miskin. Kamu rugi dikit juga nggak apa-apa. Ya kan? Sudah istirahat dulu ayah. Sampai kapan kamu enggak peduli? Sama kesehatan kamu sendiri, kamu masih blind dia. Kenapa sih? Dia cuma takut sama kamu, takut kamu keluarin dia dari rumah itu, makanya dia mau jual rumah itu, beli rumah baru. Kamu, ini bukan sepenuhnya salah dia. Benar kan, kamu kan kakaknya. Bantu dia dong, kasih mobilmu dulu ke dia. Bisa nggak? Sudah lama dibicarakan semua salahku. Iya kan, kenapa setiap kali ada hal seperti ini kamu selalu membelanya? Apa kamu cuma punya dia satu anak? Apa aku ini anakmu atau bukan? Guan Yuking, kamu ngomong apa sih? Kamu masih mau mengakui ayah nggak? Kamu diam. Oke Guan Zenlei. Selamat ya. Tujuanmu tercapai lagi, kamu menang. Mobil bisa kuberikan ke kamu. Demi ayah. Aku kasih mobil ke kamu, oke? Kamu mau apa lagi? Bilang. Yuking. Ayah, jangan marah. Halo. Halo Shifu, kenapa kamu nggak balas pesanku di WeChat? Dengar ayahmu dirawat di rumah sakit, gimana keadaannya sekarang? Di rumah sakit mana? Aku kesana sekarang. Nggak apa-apa. Operasi ayahku sukses. Dia juga butuh istirahat, nggak usah kesini. Lagi pula kamu mau terbang beberapa hari ini. Kamu juga harus jaga tidurmu.
Nggak usah khawatir nggak apa-apa. Kamu kapan balik kerja? Aku cuti beberapa hari ini. Wang Ken nggak bilang ke kamu. Wang Ken bilang jangan kasih tahu kamu di saat seperti ini. Biar kamu nggak pusing tapi aku pikir-pikir. Ada hal-hal yang lebih baik kamu tahu daripada nggak tahu. Kenapa kamu lama sekali? Cepat bilang. Selama kamu cuti TMU mengajukan diri. Bilang mau gantikan kamu ngajar kursus ke peserta baru. Xiao Shen bilang ke aku atasan pikir urusan rumah, tanggamu banyak tugas terbang berat. Keduanya nggak bisa dijalankan bersamaan, kayaknya mau TMU gantikan sepenuhnya. Statusmu sebagai pelatih. Sudah selesai. Shifu tapi kamu juga jangan kesal hal ini kamu tahu aja. Pokoknya apapun yang terjadi aku akan selalu di sampingmu. Kalau ada apa-apa telepon aku kapan saja. Oke, aku tahu nggak apa-apa. Aku tutup ya.